Pertanyaannya, mengapa ketika harga menjadi semakin murah, orang membeli lebih banyak? Nah, konsep apa yang bisa menjelaskan kejadian tersebut? Tentu kita tidak bisa menjawab, kenapa kamu beli lebih banyak? Oh, karena harganya murah. Ya kenapa ketika harga murah orang beli lebih banyak? Ya karena harganya murah. Ya bukan seperti itu jawabannya ya. Mari di sini kita menggunakan teori utility untuk bisa menjelaskan fenomena tersebut, yaitu mengapa ketika harga murah orang membeli lebih banyak dan ketika harga tinggi orang membeli lebih sedikit. Kita akan gunakan konsep dari utility theory. Nah, konsep ini dalam ilmu ekonomi cara menjelaskan mengapa individu memilih satu di antara berbagai macam tindakan yang bisa dilakukan itu atau membeli di antara berbagai macam alternatif barang dan jasa yang dia bisa beli untuk memenuhi kebutuhannya, itu kita gunakan konsep utilitas. Dengan demikian, orang memilih satu tindakan dari berbagai macam alternatif tindakan yang ada karena tindakan tersebut bisa memberikan kepuasan bagi bagi orang yang mengambil tindakan itu. Jadi misalkan mengapa saya punya uang 10.000 atau punya uang 1 juta. Pilihannya saya bisa beli baju, beli motor, atau nyewa kredit motor, kredit mobil, bisa nabung, bisa untuk beli buku, bisa untuk modal nikah, dan sebagainya. Mengapa saya milih untuk beli baju? Karena beli baju memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari alternatif yang ada. Nah, dengan demikian secara harafiah, utility itu adalah sebenarnya tingkat kepuasan atau satisfaction. Konsep ini menunjukkan bahwasannya individu itu mampu melakukan ranking. Jadi saya memilih beli baju di antara tadi beli kredit motor, kredit rumah, menabung, beli buku, di antara berbagai macam pilihan yang ada, karena beli baju memberikan tingkat kepuasan tertentu. Nah, kegiatan lain pun memberikan tingkat kepuasan tertentu. Tapi bagi saya, uang yang saya miliki, saya akan gunakan beli baju karena baju ini memberikan kepuasan paling tinggi dari beberapa alternatif yang ada. Mungkin orang lain berbeda, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama, yaitu orang akan memilih sesuatu atau membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang memberikan tingkat kepuasan paling tinggi bagi dia. Nah, itu intinya. Memahami mengenai konsep utilitas, kita perkenalkan dua istilah baru namanya total utility atau kepuasan total dan marginal utility atau kepuasan marginal atau tambahan kepuasan. Ambil contoh sebagai berikut. Misal ada bazar es krim gratis, lalu Anda bebas mengambil es krim dan Anda kebetulan suka es krim. Pada siang hari yang sangat panas, tentu mengkonsumsi satu es krim itu sangat memuaskan Anda. Misalkan ketika Anda mengambil kon yang pertama, es krim kon yang pertama, tingkat kepuasan Anda kalau kita ada secara virtual itu ada misalkan gitu ya, kita asumsikan Anda memiliki utility meter di atas kepala Anda ketika mengkonsumsi kon yang pertama itu memberikan tingkat kepuasan 4 util misalkan. Lalu ketika Anda mengkonsumsi kon yang kedua, ketika kon yang pertama habis, karena itu gratis, Anda coba satu lagi, utility meter Anda menunjukkan angka 7. Lalu di kon ketiga, karena kon kedua habis, lalu Anda ingin masih mengkonsumsinya lagi, es krim ini, ketika Anda selesai mengkonsumsinya, muncul di utility meternya menjadi 9. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira kalau Anda sampai kepada kon yang ke-5 gitu ya, atau kon yang ke-6, kira-kira
utility meter Anda itu masih bertambah atau jangan-jangan sudah turun drastis bahkan menjadi angka yang negatif. Nah, bisa jadi di kon yang kelima Anda malah tidak puas sama sekali. Karena itu bisa jadi Anda sakit dan sakit perut gitu ya. Tidak sama sekali tidak memberikan tingkat kepuasan, malah memberikan tingkat ketidakpuasan. Begitu ya. Sangat masuk akal. Nah, ini apa artinya? Nah, ini ada perbedaan tingkat kepuasan dengan tambahan kepuasan. Ketika Anda mengkonsumsi sesuatu, total kepuasan Anda bertambah. Es krim yang pertama Anda mendapatkan 4 util gitu ya. Misalkan ketika Anda habis mengkonsumsi kon es krim yang pertama, utility meter Anda 4 util. Lalu ketika Anda mengambil satu lagi, kon yang kedua, dari 4 util ini menjadi 7 util. Nah, ini naik. Tambahan kepuasannya berapa? Dari 4 ke 7, 3. Lalu ditambah di es krim yang ketiga, ketika Anda selesai memakan es krim yang kedua, tambah lagi menjadi 9 util. Dari 7 ke 9, naik 2. Secara total, kepuasan itu bertambah. Tetapi tambahan kepuasannya makin lama semakin kecil. Bahkan di es krim yang kelima, itu sudah tidak bertambah sama sekali. Atau Anda ketika memaksa menambah ke es krim yang keenam, itu bisa jadi tambahannya malah negatif, minus 9, sehingga total kepuasannya di utility meternya menjadi negatif. Nah, kita bisa lihat pada gambaran tabel dan grafik berikut ini. Misalkan saya memiliki tabel konsumsi es krim Anda, gitu ya. Kolom pertama adalah jumlah kon yang Anda konsumsi, es krim kon yang Anda konsumsi, lalu utility meternya, total kepuasan, dan tambahan kepuasannya di kolom ketiga. Misalkan ketika Anda belum mengkonsumsi apapun, ya total kepuasan mengkonsumsi es krim masih 0. Lalu ketika Anda selesai mengkonsumsi satu es krim cone, total kepuasan Anda di utility meternya ada muncul angka 4. Nah, Anda tentu mendapatkan tambahan kepuasan dari mengkonsumsi es krim cone ini. Sebesar berapa? Ya tentu 4 dikurangi 0, itu selisihnya adalah menjadi 4. Misal seperti itu. Lalu ketika Anda menambah satu es krim tambahan lagi, Anda sekarang mengkonsumsi 2 es krim, total kepuasan Anda di utility meternya jadi 7. Lalu tambahan kepuasannya berapa? Dari 4 ke 7, Anda bertambah kepuasannya 3. Di kon yang ketiga, es krim yang ketiga, Anda masih mengkonsumsi, total kepuasannya di utility meternya naik lagi menjadi 9. Tapi tambahan kepuasannya berapa sekarang? Dari 7 ke 9, naik 2. Di es krim yang keempat, Anda konsumsi lagi, total kepuasannya berapa sekarang? 10. Tapi tambahan kepuasannya sekarang hanya 1. Nah, di konsumsi es krim yang kelima, total kepuasan Anda berapa? Di utility meternya misalkan. Hanya 10, tidak berubah. Tambahan kepuasannya berapa? 0. Dan jikalau Anda misalkan, karena Anda sudah kedinginan gitu ya, Anda mengkonsumsi satu es krim lagi di es krim ke-6, mungkin Anda tidak puas sama sekali. Karena mungkin bisa jadi Anda sakit tenggorokan dan sakit perut. Bukannya yang terjadi total kepuasan, malah bisa jadi total ketidakpuasan gitu ya. Di es krim ke-6 bisa negatif. Tambahan kepuasannya minus berapa? Lebih dari 10. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk tabel, ketika Anda mengkonsumsi es krim yang pertama, ini utility meternya menunjukkan berapa ini? Tambahan kepuasannya 4. Dari 0 ke 4. Ketika mengkonsumsi es krim yang kedua, utility meternya tambahan kepuasannya bertambah dari 4 ke 3. Itu ya. Lalu bertambah lagi ketika Anda mengkonsumsi es krim yang ketiga, tapi tambahannya tidak sebesar tambahan kepuasannya tidak sebesar es krim yang sebelumnya. Anda mengkonsumsi satu lagi es krim, tambahan kepuasannya masih ada, tapi tidak sebesar tambahan kepuasan yang sebelumnya. Dan Anda mengkonsumsi es krim kelima, tidak memberikan tambahan kepuasan
sama sekali. Nah, ini gambarannya mengenai total kepuasan dan tambahan kepuasan. Jadi bisa jadi secara total Anda ketika mengkonsumsi es krim, total kepuasan itu bertambah. Namun demikian, tambahan kepuasannya ketika kita menambah satu konsumsi barang semakin lama semakin kecil. Kita ambil pelajaran dari sini, kita lihat bahwasanya hubungan antara total utility atau kepuasan total dengan tambahan kepuasan kita bisa gambarkan kalau kita buat secara bersama-sama ketika tidak mengkonsumsi barang atau tidak ada barang dan jasa yang dikonsumsi, tentu kita tidak memiliki tingkat kepuasan. Misalkan tadi es krim, tidak ada es krim yang kita konsumsi, ya tidak memberikan tingkat kepuasan. Tetapi ketika kita memakan satu es krim yang kita konsumsi, baru kita mendapatkan tingkat kepuasan. Nah, ini di total utilitas, jadi yang kiri ini ya, ketika mengkonsumsi satu es krim, kita mendapatkan misalkan tingkat kepuasan sebesar 4. Jadi tambahan kepuasannya sebesar berapa? Ketika mengkonsumsi satu es krim itu ya dari 0 ke 4 tambahan kepuasannya sebanyak 4 util. Misal seperti itu. Lalu kita tambah lagi mengkonsumsi satu barang lagi dari satu es krim menjadi 2 es krim misalkan, itu total kepuasan kita bertambah atau tidak? Oh, bertambah. Tetapi tambahannya tidak sebesar kita mengkonsumsi es krim sebelumnya. Nah, tadi es krim sebelumnya menambah 4 kepuasan, sekarang hanya menambah 3 kepuasan. Jadi totalnya kalau dalam utility meter misalkan tadi sebanyak 7 util, tapi tambahannya sebanyak 3 util. Jadi total kepuasannya ada 7, tambahan kepuasannya hanya 3. Dan kita lihat di konsumsi es krim yang ketiga, total utilitas kita, tingkat kepuasan kita bertambah. Tentu saja karena kita sudah mengkonsumsi sebanyak 3 es krim, kita sangat puas. Tetapi tambahan kepuasan dari es krim ketiga ini tidak sebesar tambahan kepuasan dari es krim kedua. Dan seterusnya sampai es krim keempat dan mencapai puncaknya pada es krim kelima, di mana ketika kita mengkonsumsi es krim kelima itu total kepuasan tidak mengalami perubahan dan tidak terjadi tambahan kepuasan. Oke, dari sini dapat kita lihat bahwasannya ketika kita mengkonsumsi barang dan jasa terus-menerus, tingkat kepuasan kita semakin lama semakin naik. Tapi sampai pada titik tertentu kita mencapai puncaknya, dan jikalau kita tetap mengkonsumsi barang yang sudah mencapai tingkat kepuasan maksimal, kita konsumsi terus, dapat membuat total utilitas menjadi semakin kecil atau menurun, gitu ya. Anda bisa lihat di grafik paling kiri, total utilitas mencapai maksimal pada es krim ke-5. Jikalau Anda udah mencapai titik maksimal tingkat kepuasan ini, lalu Anda tetap mengkonsumsi es krim ke-6, apa yang terjadi? Total kepuasan Anda tidak bertambah, justru malah menurun. Misalkan dari 10 ke 6 atau dari 10 ke minus 2. Tambahan kepuasannya dari 10 ke minus 2 berarti minus 12. Nah, dari situ kita dapat menunjukkan hubungan, yaitu hubungan grafis di marginal utility antara jumlah barang di grafik paling kanan ini, antara jumlah barang dengan tambahan kepuasan. Nah, hubungannya seperti apa? Ternyata hubungannya juga negatif. Ketika kita menambah konsumsi barang dan jasa, barang atau jasa, tambahan kepuasan kita ketika menambah konsumsi barang dan jasa tersebut ternyata menunjukkan hubungan negatif. Itu ya. Jadi semakin banyak jumlah barang yang jasa yang dikonsumsi, tambahan kepuasan kita semakin lama semakin kecil. Nah,
Nah, inilah kurva tambahan kepuasan tadi yang menunjukkan garis yang makin menurun. Nah, ketika garis ini menunjukkan menurun atau gambarnya seperti ini, dengan demikian ada hubungan negatif antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan tambahan kepuasannya. Nah, ini seakan-akan identik dengan kurva permintaan kan tadi. Kalau kurva permintaan itu vertikalnya adalah harga, lalu kalau di marginal utility vertikalnya adalah tambahan kepuasan. Nah, bagaimana ini? Walaupun identik, apakah sama antara marginal utility dengan kurva atau dengan teori permintaan? Bisakah teori utility ini menjelaskan kurva permintaan atau hubungan antara jumlah barang dengan harga? Kalau marginal utility ini hanya menunjukkan jumlah barang dengan yang dikonsumsi dengan tambahan kepuasannya. Nah, ternyata konsep yang disajikan atau yang diberikan oleh teori utility ini, dia bisa menjelaskan bahwasannya ada hubungan antara, ada koneksi gitu ya, ada koneksi antara marginal utility dengan harga yang disebut sebagai prinsip equimarginal. Apa itu prinsip equimarginal? Kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Prinsip equimarginal menyatakan bahwasannya seperti ini. Jika ada barang A dan B, misalkan ada dua barang A dan B, dan harga barang A itu 2 kali lipat lebih mahal dari barang B, maka tambahan kepuasan ketika mengkonsumsi barang A seharusnya juga 2 kali lipat ketimbang tambahan kepuasan yang dihasilkan dari barang B. Nah, ini prinsip equimarginal, konsep equimarginal atau teori equimarginal. Misalkan seperti ini. Anda saat ini di antara dua pilihan, ke Jogja naik kereta Logawa atau naik bis efisiensi. Nah, harga satu tiket kereta api Logawa dari Purwokerto ke Jogja itu 80.000. Sedangkan harga tiket bus efisiensi dari Purwokerto ke Jogja 40.000. Nah, jikalau menggunakan konsep equimarginal, seharusnya gitu ya, tambahan kepuasan Anda ketika memilih menggunakan kereta api Logawa itu 2 kali lipat daripada tambahan kepuasan jika menggunakan bis efisiensi. Jadi harga itu jika ada dua barang, harga A itu 2 kali lipat harga B, maka tambahan kepuasan ketika mengkonsumsi barang A seharusnya 2 kali lipat tambahan kepuasan mengkonsumsi barang B. Itu menurut konsep equimarginal. Maka kalau kita buat perbandingan sederhana gitu ya, akan bentuk seperti ini. Misalkan di sisi kiri, perbandingan tambahan kepuasan menggunakan kereta api Logawa dibandingkan atau dibagi dengan tambahan kepuasan menggunakan bis efisiensi, itu akan sama dengan perbandingan harganya, yaitu harga satu tiket kereta api Logawa Purwokerto Jogja dibagi dengan atau dibandingkan dengan harga satu tiket bis efisiensi Purwokerto Jogja. Kalau kita singkat seperti inilah, tambahan kepuasan itu kita singkat MU atau singkatan dari marginal utility kereta api Logawa. Jadi tambahan kepuasan ketika kita mengkonsumsi jasa transportasi kereta api Logawa dibandingkan dengan MU bus efisiensi, yaitu marginal utility ketika kita mengkonsumsi jasa transportasi yang disediakan oleh bis efisiensi akan sama dengan PKA Logawa, itu P itu harga satu tiket kereta api Logawa dibandingkan dengan harga bis efisiensi. Nah, kita masukkan saja angkanya gitu ya. Jikalau harga tiket kereta api Logawa itu 80.000 dibandingkan dengan harga tiket bis efisiensi 40.000, kita lihat perbandingannya 80.000 per 40.000 itu 1:2. Maka seharusnya nilai dari tambahan kepuasan menggunakan kereta api Logawa terhadap tambahan kepuasan menggunakan bis efisiensi atau MU KA Logawa dibandingkan dengan MU bis efisiensi itu juga 2:1. Nah, lalu bagaimana kaitannya antara jumlah barang yang diminta dengan harga? Kita kembali ke pertanyaan itu ya.
Misal untuk lebih mudah kita asumsikan bisa menghitung tingkat kepuasan. Ya, walaupun kita ketahui tadi utility meter itu sifatnya virtual dan gaib gitu untuk memudahkan kita saja. Contoh tambahan tingkat kepuasan saat ini, jika Anda ditanya, ada utility meternya gitu ya. Berapa sih tingkat tambahan kepuasan saat ini jika Anda pergi menggunakan bis efisiensi? Utility meter saya mungkin menjawab 10 gitu. Lalu dibandingkan dengan Anda pergi menggunakan kereta api Logawa, berapa tingkat kepuasan tambahan tingkat kepuasannya? 20. Oh, dengan demikian menurut equimarginal seharusnya sama. Jadi tambahan tingkat kepuasan menggunakan kereta api Logawa 2 kali lipat tambahan kepuasan menggunakan bis efisiensi karena harga tiket kereta api Logawa 2 kali lipat lebih mahal daripada harga tiket bis efisiensi. Itu ya, jika kita masukkan angkanya akan jadi seperti ini. MU KA Logawa, tambahan kepuasan menggunakan kereta api Logawa dibandingkan dengan tambahan kepuasan menggunakan bis efisiensi sama dengan 80.000 per 40.000. Lalu kita masukkan angka tambahan kepuasan kereta api Logawa itu 20, lalu tambahan kepuasan menggunakan bis efisiensi itu 10. Jika kita melakukan perkalian silang gitu ya, sama halnya dengan 20.000 per 80.000 sama dengan 10 per 40.000. Sekarang bagaimana jika harga tiket kereta api Logawa naik dari 80.000 jadi 160.000, padahal harga tiket efisiensi tetap sama. Nah, tentu ada perubahan angka di sini ya. Nah, perubahan angkanya di mana? Kita lihat konsep equimarginal mengatakan bahwa jika ada dua barang dan barang A, misalkan dua barang A dan B, harga barang A itu 2 kali lipat dari harga barang B, maka tambahan kepuasan barang A seharusnya juga 2 kali lipat. Pun juga jika ada dua barang A dan B, jika barang A itu harganya 4 kali lipat dari barang B, maka tambahan kepuasan kita mengkonsumsi barang A ya seharusnya 4 kali lipat tambahan kepuasan barang B. Sekarang kita lihat ketika harga ini menjadi 160.000 untuk tiket kereta api Logawa dan harga tiket bis efisiensi itu tidak berubah. Apa dampaknya? Perbandingan harga tiket kereta api Logawa dengan bis efisiensi sudah tidak lagi 2 kali lipat, tetapi 4 kali lipat. Jadi harga kereta api Logawa satu tiketnya 160.000, lalu harga satu tiket bis efisiensi 40.000. Nah, berubah 4 kali lipat, tetapi nah ini tambahan kepuasannya tidak berubah, yaitu tambahan kepuasan menggunakan kereta api Logawa itu masih 2 kali lipat tambahan kepuasan bis efisiensi. Nah, ini tidak memenuhi konsep equimarginal. Nah, apa yang harus konsumen lakukan atau individu lakukan agar dia memenuhi konsep equimarginal, yaitu agar tingkat kepuasan atau tingkat tambahan kepuasan dalam mengkonsumsi kereta api Logawa itu 4 kali lipatnya mengkonsumsi jasa transportasi bis efisiensi. Nah, ini bagaimana caranya? Ini kondisinya ya. Jadi harga tiketnya 4 kali lipat, tapi perbandingan tambahan kepuasannya 2 kali lipat. Ini tidak memenuhi prinsip equimarginal. Seharusnya tambahan kepuasannya kalau harganya bedanya 4 kali lipat, tentu tambahan kepuasannya bedanya 4 kali lipat juga dong. Nah, lalu bagaimana konsumen yang rasional agar bisa memenuhi prinsip equimarginal ini? Jawabannya adalah dengan cara mengurangi bepergian menggunakan kereta api Logawa. Mengapa bisa demikian? Yang bisa menjawab nanti kita bahas ya. Di slide sebelumnya, bagaimana cara kita memenuhi prinsip equimarginal adalah dengan mengurangi bepergian dengan kereta api Logawa. Nah, ini tujuannya apa?
Tujuannya agar meningkatkan tambahan kepuasan menggunakan kereta api Logawa. Nah, sampai seberapa banyak? Sampai tambahan tingkat kepuasannya 4 kali lipat dibandingkan dengan naik bis efisiensi. Nah, kok bisa demikian? Kita kembali ke contoh tadi, contoh es krim tadi ya. Ketika Anda menambah satu es krim tambahan, itu tambahan kepuasan Anda semakin besar atau semakin kecil? Lihat grafiknya, ternyata ketika kita semakin menambah jumlah barang yang dikonsumsi, tambahan kepuasan kita semakin lama semakin kecil kan? Lalu sebaliknya, kalau begitu, bagaimana kalau kita mengurangi jumlah barang yang kita konsumsi? Apa dampaknya terhadap tambahan tingkat kepuasan? Ketika kita mengurangi jumlah barang yang kita konsumsi, kita akan menambah tambahan tingkat kepuasan atau tambahan tingkat kepuasan kita bertambah. Jadi, ketika Anda menambah jumlah barang yang Anda konsumsi, ingat tambahan tingkat kepuasannya menjadi semakin kecil. Ketika Anda mengurangi jumlah barang yang Anda konsumsi, tambahan tingkat kepuasannya semakin besar. Seperti itu ya. Lalu di contoh kasus kali ini ada kejadian harganya 4 kali lipat, tapi tambahan tingkat kepuasannya hanya 2 kali lipat. Tidak memenuhi prinsip equi marginal. Bagaimana agar si konsumen jasa transportasi ini memenuhi konsep equi marginal? Dia harus mengurangi pembelian atau konsumsi kereta api Logawa. Sampai apa? Sampai tambahan kepuasannya bertambah sebesar apa? Sebesar 4 kali lipat tambahan kepuasan dibandingkan dengan naik bis efisiensi. Jadi gitu ya. Konsumen rasional menurut konsep equimarginal ini, dia akan mengurangi bepergian menggunakan kereta api Logawa sampai tambahan tingkat kepuasannya 4 kali lipat dibandingkan dengan naik bis efisiensi. Nah, dari konsep equimarginal ini kita bisa mendapatkan pengetahuan mengenai hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga itu dapat dihubungkan dengan tambahan tingkat kepuasan. Contohnya tadi di kasus kereta api kita menggunakan ide atau teori atau konsep dari equimarginal yang menyatakan, saya ulangi sekali lagi, bahwasanya ketika ada dua barang A dan B dan harga barang A itu 2 kali lipat dari harga barang B, maka seharusnya tambahan kepuasan ketika Anda memilih untuk mengkonsumsi barang A itu 2 kali lipat tambahan kepuasan ketika Anda memilih barang B. Dan sebaliknya, ketika barang B misalkan itu harganya 4 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat dari harga barang A, maka seharusnya tambahan kepuasan yang Anda peroleh ketika mengkonsumsi barang B itu 10 kali lipat tambahan kepuasan ketika Anda mengkonsumsi barang A. Nah, tadi kita lihat contoh antara harga tiket kereta api dan harga tiket bis. Ketika harga tiket kereta api itu 2 kali lipat harga tiket bis, seharusnya menurut konsep equimarginal, tambahan kepuasan ketika Anda memilih bepergian menggunakan kereta itu 2 kali lipat tambahan kepuasan ketika Anda bepergian menggunakan bis. Nah, ketika harga naik, misalkan di tiket kereta itu naik, misalkan sekarang harga tiket kereta itu 4 kali lipat harga tiket bis. Misal seperti itu. Tetapi tambahan tingkat kepuasannya tidak lagi dalam kondisi equimarginal, karena tadi pada contoh sebelumnya ya, ketika harga tiket itu 80.000, tambahan tingkat kepuasannya 20 yutil. Ketika harga tiketnya 160.000, kepuasannya masih tetap 2 yutil. Tambahan kepuasannya masih tetap 20 yutil. Nah, bagaimana konsumen rasional memenuhi konsep equimarginal ini? Karena pada kondisi tersebut harga tiketnya sudah 4 kali lipat, tapi tambahan tingkat kepuasannya baru 2 kali lipat. Nah, konsumen rasional akan melakukan penyesuaian. Penyesuaian apa? Untuk
menyesuaikan agar tambahan tingkat kepuasannya dalam mengkonsumsi jasa transportasi kereta juga 4 kali lipat dibandingkan jasa transportasi bis. Bagaimana caranya? Dengan cara mengurangi jumlah bepergian menggunakan kereta. Yang tadinya misalkan 1 bulan itu 3 kali, menjadi 1 bulan hanya 2 kali. Nah, pada tingkat pembelian 2 kali beli tiket atau 2 kali bepergian menggunakan kereta dalam 1 bulan, itu tambahan kepuasannya tentu lebih tinggi daripada bepergian menggunakan kereta dalam 1 bulan 3 kali. Atau sebaliknya gitu ya. Tadi kalau harganya naik, sekarang kalau harganya turun. Nah, kalau harganya turun, misalkan tambahan kepuasan, harganya turun ya, harga tiket kereta api yang awalnya 80.000, lalu harga tiket kereta bis itu 40.000, lalu harga tiket kereta api turun menjadi berapa, kita coba, menjadi 40.000 juga, misal sama ya. Misal sama. Jadi harga tiket kereta api itu 40.000. Lalu harga tiket bis tetap sama 40.000. Jadi yang turun itu harga tiket kereta api dari 80.000 ke 40.000. Seharusnya tambahan kepuasan mengkonsumsi kereta api, jasa kereta api, dan tambahan kepuasan mengkonsumsi jasa transportasi bis itu sama. Ya kan? Sama, karena harganya sama. Nah, pada contoh sebelumnya, tambahan kepuasan menggunakan bis itu 10, tapi tambahan kepuasan menggunakan kereta api 20, padahal tiketnya sudah turun 40.000, harusnya sama. Tapi ini tambahan kepuasannya masih berbanding 20 dengan 10, harusnya 10 dengan 10. Bagaimana konsumen yang rasional menurunkan tambahan kepuasan yang diperoleh ketika dia mengkonsumsi jasa kereta api dari 20 ke 10. Bagaimana caranya menurunkan tambahan tingkat kepuasan? Anda sudah pelajari cara menurunkan tambahan tingkat kepuasan adalah dengan menambah jumlah konsumsi. Sehingga ketika harga tiket turun, kereta api turun menjadi sama dengan 40.000, seharusnya tambahan tingkat kepuasannya sama dong antara pergi dengan kereta api dan bis, tapi kenyataannya masih 20 dan 10. Bagaimana Anda menurunkan angka 20 ke 10 tambahan kepuasannya? Anda menambah jumlah konsumsi kereta api, sehingga tambahan konsumsinya menurun. Sampai kapan? Sampai tambahan konsumsinya sama dengan tambahan konsumsi menggunakan bis, yaitu 10 dan 10. Itulah intinya. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya hubungan negatif dalam kurva permintaan antara jumlah barang yang diminta dengan harga itu dijembatani oleh konsep marginal utility atau tambahan tingkat kepuasan, yaitu yang dijelaskan tadi melalui konsep equimarginal. Nah, saya rasa itu yang bisa saya bagi atau diskusikan, sederhana sekali walaupun cukup panjang gitu ya, mengenai sebenarnya mengenai mengapa ketika harga murah orang borong. Itu penjelasannya tadi menggunakan konsep equimarginal. Semoga bisa dicerna dengan baik dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.